Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan coba-coba untuk membuat sebuah video tutorial, di mana video tutorial ini akan berkaitan dengan instalasi. Jadi ini sangat-sangat basic sekali. Kita akan bicara tentang instalasi dari JDK, ADT, kemudian Android, kemudian membuat emulator, dan sedikit penjelasan tentang struktur dari aplikasi Android itu sendiri beserta Android Manifest. Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang sering ditanyakan, dan mungkin bagi yang baru sekali di Android bisa sedikit terbuka. Ini hanya sebatas sharing, jadi sekiranya ada yang kurang atau ada yang salah silahkan dikoreksi langsung saja di forum, sehingga kita bisa berbicara. Dan yang ditanyakan silahkan ditanyakan di forum, dan insya Allah bisa saya bantu untuk menjawab. Oke, jadi untuk menginstalasi yang perlu kita siapkan yang pertama adalah JDK itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan JDK 6. Bisa dilihat di sini saya gunakan JDK 6. Kemudian kita siapkan juga IDE-nya yaitu Eclipse. Selain itu kita akan juga perlu SDK. SDK-nya di sini saya menggunakan R10 karena saya juga menggunakan ADT yang 10 juga. Untuk SDK dan ADT-nya bisa didapatkan di forum diskusi android.com atau langsung ke developer.android.com. Baik, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan menginstalasi JDK. Maka saya akan instalasi di sini JDK 6. Seperti biasa, klik 2 kali, kemudian kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, jadi pada dasarnya Android ini bahasanya menggunakan Java, namun untuk native-nya kemudian nanti kedepannya itu akan lebih banyak di Java. Jadi bagi yang punya basic Java tentunya akan lebih mudah untuk mempelajari Android ini. Meskipun tanpa basic Java pun jika ada basic pemrograman juga tidak akan terlalu sulit. Setidaknya itu yang terjadi pada saya. Oke, jika sudah tampilan seperti ini maka kita pilih accept. Kemudian di sini ada pilihan, silahkan jika ada yang ingin dibuang atau tidak ingin disimpan, tidak ingin diinstal maksudnya. Tapi jika mau kita lanjutkan saja, kita next. Di sini adalah tempat penyimpanan. Kita lanjut, kita menunggu sampai prosesnya selesai. Ya, kita tunggu. Jadi setelah JDK-nya sudah siap, siapkan juga ADT dan SDK yang akan digunakan. Saya menunggu, saya akan menunjukkan folder SDK. Oke. Di sini saya memiliki SDK. Nah, ini adalah SDK dari SDK saya. Jadi kita punya platform add-ons, kemudian ada platform tool, dan tools. Oke, instalasi sudah selesai, kita finish saja. Untuk instalasi ADT saya sangat sarankan untuk karena kita akan mencoba online, jadi saya sarankan untuk tidak diaktifkan, karena kalaupun kita secara offline dengan mendownload ADT, nanti jika tetap kita terhubung di online, otomatis juga akan terhubung ke online seperti itu. Oke, kita tutup saja. Oke, JDK sudah terinstall. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke Eclipse. Oke, jadi kembali lagi kita buka yang tadi. Di sini saya punya Eclipse-nya. Saya menggunakan Eclipse Helios. Silakan diklik eclipse.exe-nya. Jadi Eclipse itu tinggal diekstrak saja, kemudian diletakkan di mana, kemudian silahkan dibuka. Nah, jika di sini Eclipse-nya artinya belum ada, jadinya workspace-nya belum di. Jadi pada Eclipse itu ada folder yang dikhususkan menjadi workspace. Ini mohon maaf karena saya sudah buka, jadi tinggal diklik OK saja.
Nah, di sini boleh kita pilih, kita akan letakkan workspace-nya di mana. Saya cancel karena saya sudah membuka Eclipse di sini. Oke, jadi ini tampilan Eclipse awal. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginstal ADT-nya. Karena ADT itu ada Android Development Tools-nya untuk plugin Eclipse. Tanpa ADT kita tidak bisa mengarahkan SDK-nya nanti. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pilih di Help, kemudian Install New Software. Oke, kemudian pilih di Available Software Site. Kemudian pilih di bagian ini, kita pilih yang di add, kita tambahkan baru. Nah, jika Anda ingin online, silakan tulis location HTTP-nya bisa dilihat di developer.android.com. Saya nggak hafal, tapi di sana ada. Tinggal di paste di sini. Atau jika Anda punya downloadan ADT, silakan pilih archive. Kemudian kita akan pilih ADT-nya. Saya simpan di Android Component. Ya, di sini ada ADT 10.01, maaf. Kita open. Oke, kita silakan tulis saja di sini Android, dikosongkan juga tidak masalah. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kita okekan saja. Kemudian kita pilih di sini. Pilih ini ADT 10.10. Kita tunggu dia keluar, kita centang di sini. Di sini akan menginstal 4 Android DDMS, development tool-nya, kemudian hierarchy firmware dan trace view-nya. Ini menjadi penting karena tanpa ini kita nggak bisa untuk develop Android. Jika sudah, kita pilih next. Dia akan proses. Jika sudah seperti ini, next kan lagi. Kita accept, kemudian kita install. Oke. Kita okekan saja. Oke, nah ini posisi pemilihan untuk restart dari Eclipse-nya, bukan restart dari sistem komputer, tapi restart Eclipse-nya. Kita pilih restart now. Oke, kita tunggu. Bentar waktu. Nah, ini sudah mulai jalan. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, Eclipse sudah terbuka. Jika kita ingin melihat apakah Android itu sudah terinstall, kita bisa pilih di Windows. Kemudian di sini sudah ada Android SDK VD Manager. Kemudian ini fungsinya untuk membuat emulator. Tapi kita beralih dulu ke preference. Nah, di preference ini bisa dilihat kita pilih yang Android. Nah, di sini baru diarahkan ke Android SDK tadi. Saya mengarahkan di di sini. Android SDK Windows. Pastikan letakkan di Android SDK Windows-nya. Oke, jika sudah klik OK. Kemudian jika tampilannya benar, akan ada seperti ini. Android 1.6, artinya ini di SDK saya hanya ada platform 1.6, ECR 2.1, kemudian 2.2, 2.3 atau 2.3.3. Bedanya dengan Google API sebenarnya sama, bisa dilihat saja di sini API-nya sudah sama aja. Jadi OS-nya itu sama-sama 2.2, yang berbeda kalau Google API sudah ada add-on-nya. Jadi biasanya kalau map kita pilih yang Google API, tapi kalau misalnya aplikasi standar yang tidak menggunakan add-on tambahan, kita bisa pilih yang Android 2.2 seperti itu. Jika sudah, klik OK. Kemudian berikutnya kita membuat sebuah emulator. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa emulator. Nah, untuk membuat yang baru silahkan pilih new. Nah, kemudian nama emulator yang diberikan, misalnya diskusi Android. Oke. Kalau sudah, di sini silakan SD card-nya mau disimpan berapa. Misalnya saya buat 500 saja. Nah, targetnya di sini kita ingin mengambil yang mana? Apakah yang versi 16, 22, 21, 23? Silahkan saja. Nah, tapi karena kebanyakan saat ini handsetnya pada Froyo atau 2.2, maka kita boleh pilih yang 2.2 saja. Nah, ini built-in-nya ini yang besar, kita bisa pilih yang HVGA itu yang 3,2 inch 320 dikali 480 pixel. Oke, jika sudah, di sini boleh ditambahkan SD card supportnya. Jika sudah, kita pilih create AVD.
Terus kita akan meng-create AVD kita. Nah, seperti itu di sini sudah ada emulator diskusi Android.